Assalamualaikum teman-teman semua. Untuk edisi kali ini kami akan mengajak teman-teman mengunjungi salah satu dari masjid bersejarah Ottoman, di mana masjid ini dulunya adalah benteng Bizantium yang digunakan untuk menyimpan rantai yang dibentangkan di Golden Horn. Nama dari masjid ini adalah Yeraltı Cami. Yeraltı Cami artinya adalah masjid bawah tanah. Kita akan masuk ke dalamnya. Ya, teman-teman, ini adalah posisi dari Masjid Yeraltı Cami, di mana ini adalah masjidnya, ya, Yeraltı Cami, dan persis di depan dari masjid ini adalah Golden Horn. Ya, teman-teman, masjid ini adalah Yeraltı Cami yang tepat berada di bibir dari Golden Horn. Jadi di sebelah depan sana adalah Teluk Golden Horn, teman-teman. Dan menurut sejarah, catatan sejarah, bahwa masjid ini dulunya merupakan benteng Bizantium, ya, yang dipakai untuk menyimpan rantai yang dipakai untuk memblokade kapal-kapal musuh yang akan memasuki kota Konstantinopel. Ya, lihatlah teman-teman. Ini adalah Masjid Yeraltı Cami di bagian dalam, dan sesuai namanya, ya, masjid bawah tanah. Jadi memang kondisi dari masjid ini sangat pendek dan seperti lorong-lorong. Dan menurut catatan sejarah, masjid ini dulunya merupakan benteng Bizantium. Wah, saya sendiri loh di sini. Gelap ini. Yang dipakai untuk menyimpan rantai-rantai Konstantin, ya, yang dibentangkan di Golden Horn untuk memblokade kapal-kapal musuh yang ingin memasuki kota Konstantinopel. Kita akan mencari ruangan utamanya. Ruangan utamanya sepertinya di sebelah sana, teman-teman. Dan di masjid ini juga ada dua makam pasukan atau tentara Arab yang gugur atau syahid dalam pengepungan kota Konstantinopel oleh bangsa Arab. Ini pintu masuk dari arah yang berbeda, teman-teman. Kami masuk dari arah Golden Horn. Ya, dari sini akan terlihat sangat jelas bahwa masjid ini berada di bawah tanah, ya, karena ini bagian atasnya adalah tanah atau jalan utama, teman-teman, dan begitu atau pemandangan dari dalam pintu masuk ini menuju ke atas. Berarti memang masjid ini berada di bawah tanah, betul. Dan tepat di depan pintu masuk yang bagian ini terdapat dua makam tentara Arab yang gugur atau syahid dalam pengepungan kota Konstantinopel oleh bangsa Arab. Kita akan menuju ke sana. Ya, teman-teman, di Masjid Yeraltı Cami ini terdapat 3 makam dari prajurit Muslim Arab yang meninggal atau syahid dalam pengepungan kota Konstantinopel oleh bangsa Arab pada abad ke-7. Dan 2 makam di antaranya ditemukan di dekat pintu masuk dari benteng Bizantium ini, yang kemudian dirubah menjadi masjid dengan nama Yeraltı Cami.
Seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini bahwa kedua makam dari prajurit Muslim Arab ini dikelilingi oleh kotak kaca dengan nuansa hijau yang merupakan warna favorit dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan nuansa warna hijau ini terlihat dengan sangat jelas dari kejauhan dari dalam ruangan masjid ini, yang hampir semua bagian dalam dari ruangan ini gelap. Menurut sumber teman-teman bahwa kedua makam ini adalah makam dari Amr bin As dan Wahab ibnu Husyairi. Beginilah keadaan di dalam masjid ini, teman-teman, yang memang seluruh bagiannya seperti ini, berupa tunnel atau terowongan-terowongan. Karena memang situs dari masjid ini dulunya merupakan benteng Bizantium yang dipakai untuk menyimpan rantai-rantai Bizantium yang dibentangkan atau ditaruh di Teluk Golden Horn. Dan seperti yang teman-teman lihat di depan sana memang gelap, teman-teman. Jadi kemungkinan memang lampunya tidak dinyalakan semua. Dan tahukah teman-teman bahwa banyak orang-orang atau mungkin tunawisma yang menggunakan masjid ini untuk tidur. Dan teman-teman, di bagian lain dari masjid ini juga terdapat makam dari tentara Arab lainnya, yaitu Sufyan bin Uyainah. Dan di bagian ini makamnya hanya satu, dan kita akan masuk ke dalamnya. Ya teman-teman, makam ini dipercaya sebagai makam dari Sufyan ibnu Uyainah, yang merupakan salah satu dari perawi hadis. Dan makam ini terpisah, teman-teman, dari dua makam prajurit Islam atau Muslim lainnya dari bangsa Arab yang meninggal dalam pengepungan bangsa Arab terhadap Konstantinopel pada abad ke-7, yang kemungkinan meninggal pada saat pengepungan yang pertama. Karena memang dalam sejarah disebutkan bahwa terdapat 2 kali pengepungan Konstantinopel oleh bangsa Arab. Dan saya bingung, teman-teman, saya sudah berkeliling tapi tidak menemukan mimbar utama dari masjid ini atau tempat imam. Entah nih bagian mana, saya sudah keliling. Ya, ini adalah pintu gerbang bagian lain dari Masjid Yeralta atau Masjid Bawah Tanah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi memang posisi dari masjid ini berada di bawah tanah, betul. Ini adalah di bagian lain dari pintu masuk masjid ini. Dan kita bisa melihat untuk masuk ke masjidnya ini memang harus menuruni tangga, karena posisinya di bawah permukaan tanah.